orang tua saya itu memang orang nggak mampu, terus terang mawon Mas. Jadi saya masih ingat betul bagaimana kesulitan ekonomi orang tua saya. Pada waktu saya masih usia remaja itu pengen numpak sepeda motor niku mawon mboten keturutan. Karena memang betul-betul orang tua saya itu nggak mampu. Sampai saya menikah itu belum pernah merasakan naik sepeda motor kepunyaan orang tua itu belum kesampaian. Pada waktu saya itu mau menikah, jadi sore asar itu saya akad nikah. Saya paginya itu masih berjualan. Sampai teman-teman itu bilang, "Loh Mas, jadi sampean arep rabi. Lah kok saiki sik dodolan?" Akhirnya saya ngomong, "Yo rabi kan kok sore. Saiki pengen golek sangu." Jadi semua keperluan untuk menikah itu orang tua saya tidak tahu. Untuk sapu taman itu ya kira-kira sehari sekitar 4-5 ribu piece lah. Alhamdulillah kalau pasarnya lagi lesu itu udah bisa terserap semua. Sampai anak saya itu ngomong, "Pak, cacah dilereni ya Pak, ini piye stoknya sakmene akeh kok lek ngedol ning ndi." Tapi begitu rame Mas, itu enggak sampai seminggu habis. Bahkan seminggu itu sampai puluhan ribu. Ya, alhamdulillah sekarang ya kendaraan roda 4 ada 3. Alhamdulillah juga bisa nambah investasi beli tanah, bisa bangun dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainul Abidin, alamat Dusun Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya bergerak di bidang pengolahan plastik untuk bahan baku pengrajin sapu, terutama untuk wilayah Jabalsari dan sekitarnya. Jadi kita termasuk ikut membantu pemerintah untuk mengurangi limbah plastik yang sekarang menjadi isu nasional. Kita alhamdulillah bisa membantu pemerintah untuk mengurangi sampah plastik yang beredar di wilayah lingkungan kita masing-masing. Kita tuh awalnya dapat bahan baku itu adalah berupa gelondongan dalam bentuk afal. Afal itu berarti kan produk yang reject gitu loh. Misalkan seperti jurigen. Kita kan ngambilnya kan yang natural, bukan yang warna. Sebab kalau yang warna itu nanti jadinya produk kurang bagus. Jadi kita kebanyakan adalah plastik yang jenis natural, warnanya putih itu. Jadi awal kita bergerak di bidang plastik itu adalah untuk pembuatan timba cor itu loh Mas, timba bangunan itu. Setelah berjalan beberapa waktu, karena kan sekarang ada teknologi yang baru Mas, orang ngecor itu kebanyakan sudah nggak pakai timba, karena sudah pakai mesin. Nah itu kan akhirnya kan pasarnya juga berkurang. Akhirnya saya mikir, saya main-main ke daerah Jabalsari, ternyata kan di sana banyak pengrajin alat kebersihan. Itu kan untuk sementara waktu. Itu kan kebanyakan suppliernya kan dari luar kota Tulungagung. Akhirnya saya punya pemikiran, kenapa ini nggak dimanfaatkan gitu loh. Nah, akhirnya saya berubah dari asalnya membuat timba, akhirnya membuat lakop sapu itu. Saya mohon maaf Mas, untuk pendidikan formal mungkin kali jenengan saya terlalu jauh. Jadi saya basicnya adalah dari pesantren. Kebetulan kita menimba ilmu di Pondok Lirboyo, tapi sampai tamat kita, sampai aliyah. Masuk tahun 1987, terus tamat dari saya boyong dari Lirboyo itu 1998, kurang lebih sekitar 11 tahun lah. Jadi saya 98 itu boyong, saya nggak pulang ke rumah orang tua, jadi saya itu aslinya kan Madiun Mas. Jadi saya ikut Budi, karena tujuannya apa? Budi itu punya usaha konveksi, saya menimba ilmu, derek istilahnya ikut nopo niku belajar dengan Budi. Ya, Saya pada waktu pertama kali usaha konveksi, saya masih ingat betul karena kebetulan orang tua saya itu memang orang nggak mampu, terus terang mawon Mas. Jadi saya masih ingat betul bagaimana kesulitan ekonomi orang tua saya. Pada waktu saya masih usia remaja itu pengen numpak sepeda motor niku mawon mboten keturutan. Karena memang betul-betul orang tua saya itu nggak mampu. Sampai saya menikah itu belum pernah merasakan naik sepeda motor kepunyaan orang tua itu belum kesampaian. Kan imane pun nekat nggih. Nekat betul.
Saya pada waktu menikah itu saya masih ingat betul sebelum acara akad nikah itu selama 3 hari, 3 malam berturut-turut itu saya bermimpi. Yang pertama saya itu bertemu dengan kiai saya. Kemudian yang kedua saya bermimpi itu ditemu sama panjenenganipun Mbah Yai Romo Jalil Pondok Peta. Kemudian yang terakhir itu saya dalam mimpi itu bertemu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Padahal pada waktu saya mau menikah itu beliaunya, Mbah Yai Hamid Pasuruan itu sudah meninggal. Nah, karena ada peristiwa-peristiwa yang sangat aneh, akhirnya saya sempatkan sowan tenggeni Mbah Yai Damsir untuk menanyakan, saya mau menikah itu kok ada kejadian aneh dalam mimpi saya 3 hari berturut-turut itu gimana? Akhirnya kalau saya sowan ke Mbah Yai Damsir, saya sampaikan mimpi saya itu, akhirnya Mbah Yai Damsir dawuh. Pada waktu jenengan kepanggih kalih piantun-piantun soleh ngoten niku, jenengan istilahnya didukani napa mboten? Saya jawab, mboten Yai. Lek jenengan mboten didukangi, insya Allah isaroh saya. Jadi yang paling teringat itu saya pada waktu dalam mimpi itu bertemu Kiai Hamid. Itu saya itu diajak berjalan sama Kiai Hamid. Pada waktu perjalanan di dalam mimpi, saya itu seperti berada di pinggir sungai, seperti sungai berantas. Mbah Yai Hamid dawuh ke saya, "Le, sampan nyebrang sekali niki." Nggih kula nggih bingung pada waktu niku, pripun carane wong kali sakmene gedine ndak ada sarana perahu, ndak ada jembatan. Tapi apa yang didhawuhkan sama kiai saya selalu ikuti. Alhamdulillah dalam mimpi itu, begitu saya sampai di pinggir sungai, ketika mau melewati itu seperti ceritanya Nabi Musa. Jadi seakan-akan sungai itu terbelah. Akhirnya saya bisa melewati sungai sampai di sebelahnya. Setelah sampai di tepi yang sebelahnya, kemudian ditemui lagi sama Mbah Yai Hamid. Mbah Yai Hamid itu dawuh namung ngeten. Kali oleh deloken. Saya tuh pada mimpi itu seakan-akan saya itu berada di Mekah Al-Mukarramah. Saya diperlihatkan bangunan yang sangat megah, yang sangat indah sekali yang belum pernah saya lihat. Ya namung ngoten tok dawuh Yai Hamid. Kali oleh deloken le. Bangunan kaile. Namung seperti itu. Bahkan saya sempat tanya pada beliaunya, "Kula niki badhe nikah, kula niki dereng saged nyambut damel, dereng nyambut damel. Sementara apa kan pada waktu itu kan cuma bantu aja ke tempatnya Bude itu. Niki pripun Mbah Yai? Sik to. Sirmu ki rabi apa nyambut gawe? Lek niatmu pengen nyambut gawe, aku yakin awakmu ora sida rabi. Tapi lek niatmu engko rabi, insya Allah penggawean enek dhewe. Sing penting diniati sing apik, rabi kuwi nderek sunahe Kanjeng Nabi. Insya Allah engko tata dhewe." Dawuhnya seperti itu. Masih ingat betul saya, almarhum Mbah Yai Damsir itu dawuhnya. Pada waktu saya itu mau menikah, jadi sore asar itu saya akad nikah. Saya paginya itu masih berjualan. Sore menikah, saya itu pagi masih jualan di pasar. Sampai teman-teman itu bilang, "Loh Mas, jadi sampean arepe rabi. Lah kok saiki sik dodolan?" Akhirnya saya ngomong, "Yo rabi kan kok sore. Saiki pengen golek sangu." Jadi semua keperluan untuk menikah itu orang tua saya tidak tahu. Semua yang cukupi saya sendiri. Jadi saya pada waktu itu mau menikah, pada waktu sore akad nikah itu saya masih ingat betul setelah duhur itu saya masih sempat ke pasar ngemplak cari istilah basa Jawa ini sanggan gawan itu saya cari sendiri, saya beli sendiri. Jadi pada waktu itu orang tua itu pokoknya saya suruh pun jenengan yang penting pokoknya ngestokne kula badhe nikah. Jadi semua biaya alhamdulillah saya cukupi sendiri. Jadi saya masih ingat betul malam-malam sekitar jam setengah 2, jam 2 itu kok dilalah seperti ada wangsit, pemikiran dalam pikiran saya itu kok loh timbocor lah. Itulah awal kenapa saya itu kok berubah ke bidang usaha daur ulang plastik. Jadi awal pertama dulu saya kulaan Mas ke daerah Jombang. Beberapa lama akhirnya dapat kenalan. Akhirnya dibilangin saya kenalan saya itu, "Mas, lek iso aja kulaan. Itu nanti jatuhnya agak mahal. Kalau bisa jenengan jasa." "Jasa piye Mas?" "Ya sampean beli bahan baku, kemudian dijasakan, dicetakkan ke orang yang punya mesin injek. Itu kosnya nanti lebih murah daripada jenengan kulaan." Akhirnya betul. Saya kulaan bahan baku, kemudian saya jasakan, saya cetakkan. Setelah jadi, saya jual. Terus saya berpikir lagi, kenapa nggak buat sendiri? Nah, akhirnya saya punya pemikiran, bagaimana ya supaya bisa produksi sendiri itu? Berarti harus punya mesin injek sendiri. Akhirnya pada waktu itu saya punya mobil Kijang. Itu akhirnya saya jual. Mesin injek dulu saya beli harga 115 Mas, itu bekas.
Saya pikir itu kalau sudah punya mesin injek itu sudah bisa produksi. Ternyata masih banyak sarana pendukung yang lainnya. Harus punya mesin open, harus punya gilingan dan lain sebagainya. Kebetulan saya itu masuk orang yang ditipu, Mas. Saya pikir mesin injek itu langsung bisa running atau jalan. Ternyata mesin yang saya beli itu dalam keadaan rusak, tidak bisa dijalankan sama sekali. Itu saya manggil teknisi itu sampai 5 orang itu semua angkat tangan. Tapi saya masih punya semangat. Kalau belum sampai finish saya tidak akan menyerah. Akhirnya kebetulan saya dapat kenalan namanya Mas Bejo. Saya dibantu dengan beliaunya. Wis Mas, tak bantu. Akhirnya setelah direparasi sama Mas Bejo itu betul-betul akhirnya bisa produksi membuat timba itu Mas. Dan dulu sampai bisa pemasaran saya itu sampai luar pulau, sampai Sumatera. Itu ada, saya itu kirim ke Sumatera itu paling enggak satu kali kiriman tuh hampir 25 piece. Itu satu kol diesel penuh itu Pak. Jadi nilainya zaman itu saya masih ingat betul satu truk, satu rate itu 180 juta Mas. Jadi saya awal dulu itu pada waktu mau produksi timba itu modal cekak Mas. Saya masih ingat betul. Karena uang sudah habis untuk beli mesin injek dan peralatannya, berarti kan harus ada listrik yang untuk menghidupkan mesin. Itu sudah habis-habisan, saya tidak punya uang Mas. Kebetulan saya pinjam sama Pak D saya. Zaman itu saya pinjam 75 juta Mas. Saya amprah listrik kapasitas 33 itu habisnya sekitar 55 juta. Belum nanti instalasinya itu belum. Jadi uang 75 juta itu untuk menghidupkan mesin itu saya utang pinjam ke Pak D saya itu. Akhirnya setelah 2 tahun penghasilan pertama saya dari usaha plastik itu 1 bulan ini dapat pemasukan 1,5 juta. Saya syukurnya itu ya Allah, alhamdulillah. Saya masih ingat. Kemudian meningkat, alhamdulillah sampai sekarang Mas. Jadi dari hulunya itu kita cari bahan baku yang recycle itu, kemudian saya bawa ke tempat saya giling, kemudian setelah saya giling, setelah menjadi bahan yang cacahan, itu kemudian bawa ke tempat produksi. Itu awalnya dari, kan kalau yang dari gilingan itu belum kering 100%. Kalau itu masih perlu di-open dulu Mas. Jadi di-open kira-kira jangka waktu sekitar 3-4 jam. Setelah di-open itu di-mixing. Di-mixing itu dikasih pewarna. Setelah di-mixer, baru setelah itu bisa dicetak. Sebetulnya semua sampah plastik itu didaur ulang itu bisa. Bahkan sampai kresek, kemudian PET itu semua limbah plastik itu bisa diolah jadi produk lagi. Cuma kan ya spesifik Mas, kalau misalkan orangnya produknya ini berarti bahan bakunya ini gitu loh. Jadi sebenarnya sampah plastik itu kalau misalkan mau olah semua bisa jadi produk. Seperti contoh PET, botol aqua, itu kan termasuk bisa menjadi dakron, kemudian jadi bahan baku tekstil. Itu kan dari itu Mas, dari jenis PET itu. Cuman biasanya itu, orangnya itu produksinya apa, maka dia itu bahan bakunya spesifiknya ini. Kalau yang ini berarti ini gitu loh Mas. Dan dengan spesifiknya adalah di bahan baku sapu. Ya, untuk bahan baku sapu itu. Saya memang khusus ke alat kebersihan, sapu lantai sama sapu taman, berarti sapu lidi itu loh Mas. Mampu produksi berapa Pak? Kalau yang untuk sapu taman itu ya kira-kira sehari sekitar 4-5 ribu piece lah. Alhamdulillah kalau pasarnya lagi lesu itu dari serap semua. Tapi kalau misalkan nanti waktu pas rame kita punya stok, bahkan dulu masih ingat pada waktu masih lesu itu saya punya stok 50.000 mungkin Mas. Sampai anak saya itu ngomong, Pak, cacah dilereni ya Pak, ini piye stoknya sakmene akeh kok lek ngedol ning ndi. Tapi begitu rame Mas, itu enggak sampai seminggu habis. Bahkan seminggu itu sampai puluhan ribu. Saya kalau pas rame itu Jabasari itu seminggu bisa sampai 30-50 ribu bisa Mas. Potensinya sangat besar sekali. Jadi setelah saya masuk ke wilayah Jabasari itu termasuk heran Mas. Desa yang terpencil kelihatannya di pinggiran tapi potensi ekonominya itu sangat luar biasa. Jadi perputaran uang saya hitung per bulan itu untuk wilayah Jabasari dari usaha rumahan untuk alat kebersihan itu nilainya miliar Mas per bulan. Jadi gini Mas, setelah dari timba, produksi timba cor ke Lakop, itu awalnya saya main dulu ke Jabasari. Saya menemui pengrajin-pengrajin di sana, saya ngomong, Pak, Bu, saya ingin buat produk kebutuhan jenengan, Lakop sapu itu. Ini nanti gimana?
Tapi alhamdulillah ternyata tanggapan pengrajin-pengrajin jasa itu sangat baik sekali Mas. Jadi ya wis jajal sampean gayo, yang penting pokoknya produknya api sesuai dengan permintaan, insya Allah nanti bisa diterima. Jadi betul Mas, saya awalnya itu buat, tapi nggak langsung saya keluarkan enggak. Saya contohkan dulu ke beberapa orang. Saya suruh untuk menilai produk saya itu kekurangannya di mana gitu loh. Jadi nggak langsung jadi terus langsung bisa diterima itu enggak Mas. Jadi proses waktunya hampir 1 tahun Mas. Dulu itu pernah kena komplain itu, dan saya memang orangnya memang terbuka Mas. Saya ngomong sama pengrajin, Pak, kalau misalkan ada kekurangan, tolong jenengan kritik saya. Supaya apa? Saya bisa berbenah untuk lebih baik lagi. Kalau misalkan jenengan tidak mau, otomatis saya tidak bisa. Kekurangan saya di mana? Nah itu loh. Bahkan ada satu pengrajin saya itu ngomong, iki mau ora sampeyan kira pedot Pak. Kritik, dikomplain seperti itu sama tetap berbenah untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah pripun Bu, karena saya memang orang baru. Saya tidak punya basic sama sekali di bidang plastik. Ini kalau misalkan saya tidak mau nerima kritikan ya tidak bisa seperti ini. Padahal dulu pernah Mas, ada orang Tulungagung itu yang usaha seperti saya, tapi kelihatannya orangnya itu kurang bisa menerima kritik dan saran. Akhirnya nggak jalan Mas. Jadi saya pikir tuh orang produksi apapun atau usaha apapun, kalau kita itu terbuka, siap untuk menerima kritik dan saran, insya Allah nanti bisa menjadi lebih baik. Lalu cara dengan mengenalkan keluar kotanya bagaimana Pak? Saya lebih senang ketemu langsung. Jadi kalau misalkan orang Ponorogo, orang Magetan, dia dapat kontak saya, akhirnya saya yang ngalai lah. Saya sowan ke dalamnya sambil bawa contoh. Ya awalnya dia ya bahasanya yang kurang bisa nerima. Maksudnya kan mosok toh iso gawe seperti ini. Karena kan kebanyakan kan memang daerah dari kota-kota besar seperti Surabaya, Gresik dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada orang kota kecil kok bisa produk seperti itu, rasanya nggak mungkin gitu loh. Nah, setelah saya ketemu, saya kasih contoh, ya alhamdulillah bisa diterima. Dan yang paling penting kan kualitasnya bagus, harganya kompetitif. Intinya kan itu. Ya kalau misalkan dibandingkan dengan produk luar kota, kita ya masih bisa terpaut antara Rp100 sampai Rp150 itu kan sangat besar sekali bagi pengrajin. Karena dia kan kebutuhannya kan per bulannya berapa ribu. Kan bagi orang-orang UMKM itu kan sangat berarti uang Rp100 atau 150 kali misalkan. Kali 1.000 sudah Rp150.000 loh Mas. Dapat beras berapa puluh kilo, nah bahasanya kan seperti itu. Bahkan sampai terpaut Rp25 atau Rp20 itu sudah sangat dipikirkan sama orang-orang itu, gitu loh. Jadi ilmu-ilmu itu saya dapatkan dari teman-teman. Saya kebetulan Mas, sebelum saya produksi itu saya banyak teman orang-orang Cina itu yang mengedukasi saya. Jadi sama lah produksi, gram itu harus betul-betul dihitung. Bahkan hitungan produksi per detik itu harus dihitung. 1-2 detik, sama kalikan, sehari sama berapa jam. Ketemunya 1 hari itu berapa? Itu kan menyangkut nanti kan biaya listrik dan sebagainya. Itu ketemunya banyak Mas. Yang penting pokoknya kita produk apa saja, yang penting kualitas itu dijaga dan harga kompetitif tak pikir tidak ada kendala kok. Semua. Saya pikir semua usaha itu yang penting itu. Penting nomor 1 kualitas, nomor 2 adalah harga yang kompetitif, itu pasti bisa diterima. Jadi saya kan pernah ngobrol Mas sama teman-teman, loh Pak, sama pada waktu usaha itu kan biasanya orang itu kan yang digarap marketingnya dulu. Sama kok enggak? Saya mikirnya sederhana. Angger awake dhewe iso gawe barang sing apik, regane murah. Mesti iso payu. Kalau kita nggarap marketingnya dulu, waduh, wong barangnya kita belum punya kok. Yang penting kita punya dulu, bisa produk, barangnya berkualitas, baru kita pasarkan. Pasti diterima. Jadi saya dulu pernah belajar ke adik saya yang jadi pengusaha sukses itu, orang usaha itu seperti piramida Mas. Jadi kan tahu mau mainnya di mana. Kalau misalkan sampean pengecer, itu misalnya piramidanya sampean di paling di bawah. Modalnya sedikit tapi pesaingnya banyak. Nanti atasnya agen, nanti distributor, modalnya lebih besar. Yang paling tinggi itu ke produsen. Cuman modalnya besar, tapi pesaingnya sedikit. Nah, sampean mau usaha itu di bidang mana? Sekarang punya berapa Pak? Ya, alhamdulillah sekarang ya kendaraan roda 4 ada 3. Alhamdulillah juga bisa nambah investasi beli tanah, bisa bangun dan lain sebagainya. Jadi saya itu mulai tralis, kemudian ke plastik, itu sering sekali dihapusi Mas. Saya masih ingat jadi uang saya yang ditralis itu ada salah satu orang yang nipu saya, orang Galek itu 260 juta Mas. Sampai sekarang notanya masih ada. Belum lagi yang nilai 30, yang 40. Jadi
Saya hitung uang saya yang dibawa orang sampai hari ini kalau 400 juta ada, Mas. Jadi saya ngomong ke teman-teman, seumpama aku ora dihapusi kira aku ora diutang. Tapi tidak apa-apa, bagi saya tidak apa-apa. Ini untuk proses pembelajaran. Karena mikirnya saya ngeten, Mas. Kalau misalnya kita belajar di bangku sekolah, itu kan membutuhkan waktu yang lama, kemudian biayanya juga banyak. Saya tidak usah kuliah sampai 5 tahun, cukup 2 tahun saya sudah bisa jadi sarjana lah istilahnya. Dengan durasi waktu nggak ada setengahnya kita kuliah, kita sudah bisa produksi. Dan di samping itu, kalau mikirin sederhana mawon, Mas, jadi seperti orang yang nipu saya, orang galak itu, bahkan pada waktu belinya itu sakit, saya itu sampai nengok sampai 3 kali. Istri saya sampai marah-marah. Wong sampean lho, Pak, wong dihapusi wong kaya ngono. Kok sampean kok seudi men dadak wong loro mbok endangi. Utang piutang itu masalah lain. Yang namanya kita sebagai orang sakit kita jenguk itu kan kemanusiaan. Nah, itu loh, hubungan kemanusiaan. Bagaimanapun juga saya tetap tidak tega lah. Dan itu nanti kan yo pasti ada hitung-hitungannya lah. Saya prinsipnya keluar niku nggih, kalau misalnya saya itu ditipu orang, saya punya prinsip jangan sampai kita punya keinginan untuk menipu orang lain. Walaupun kepepet. Saya itu mendingan memang saya senengane bloko suto, Mas. Apa eneke lah. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang itu ya biasa, saya seperti ini, saya utang banyak, seperti ini saya biasa, Mas, saya enggak malu kok. Bahkan saya pada waktu menikah itu saya ngomong apa adanya. Aku anaknya orang duwe, sama gelem ya monggo, ora gelem ya tidak masalah. Mungkin bukan jodoh dan lain sebagainya. Saya tidak ada yang saya tutup-tutupi, Mas. Saya senangnya begitu. Jadi orang dekat dengan saya itu biar tahu sebetulnya seperti apa toh saya itu gitu loh. Bagi teman-teman yang ingin berusaha, yang penting orang mau usaha itu kalau menurut saya bukan masalah permodalan. Yang pertama kita harus punya visi yang kuat. Setelah itu kita harus ulet ketika kita menghadapi permasalahan seperti apapun. Kalau kita tetap konsisten, insya Allah pasti ada jalan keluar. Yang nomor 3, kita harus selalu berdoa dan bertawakal. Dan di samping itu, kita kerja itu harus punya pemikiran bagaimana agar supaya kita hidup di dunia itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, insya Allah nanti jalan segitu mau dibukakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di situ, Mas. Jadi jangan punya pemikiran kalau kita usaha itu ingin memperkaya diri, jangan. Pikirannya agar supaya kita bermanfaat untuk orang lain. Itu nanti sudah sendiri, sudah pasti itu ikut, Mas. Saya kenapa tuh, Mas? Saya senang bidang pekerjaan itu yang melibatkan banyak orang itu karena apa? Setiap mitra kerja saya itu pasti doanya pasti satu. Ya Allah, moga-moga usahanya Pak Zainul itu lancar. Kalau lancar saya mendapatkan kebagian rezeki dari situ. Nah itu loh. Kan mungkin kita sendiri berdoa jarang diijabahi toh, Mas, mergo awake dhewe wong elek lah. Bendino berlumuran dengan dosa. Tapi kalau yang mendoakan orang-orang seperti itu insya Allah diijabahi. Saya Pak Zainul Abidin, alamat Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi panjenengan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.